Ihsan Hafidyansyah, mahasiswa S1 Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya ingin menjelaskan proses perakitan PC. Baik, langsung saja masuk ke dalam yang pertama. Pertama adalah motherboard. Motherboard adalah lembaran multilayer dari papan sirkuit tercetak yang berisi rel konduktor yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya. Motherboard ini bisa dibilang adalah papan utamanya karena dia berada di paling bawah dan merupakan komponen yang paling besar menurut saya di dalam PC itu sendiri. Setelah itu ada CPU. CPU merupakan otak dari komputer itu sendiri. CPU adalah prosesor yang bertanggung jawab atas operasi logis dan kombinasi yang memproses data. Setelah CPU terpasang di motherboard, selanjutnya adalah pasang motherboard itu sendiri ke casing PC. Pasangnya harus hati-hati supaya nggak ada kabel yang salah posisi. Nah, selanjutnya setelah motherboard sudah terpasang, pasang kabel LED pada motherboard. Fungsinya sebagai power lead yang menyalakan lampu indikator di casing PC bagian depan. Selanjutnya memasang fan cooler atau kipas pendingin komponen. Ini adalah bagian vital yang bersirkulasi udara di dalam casing PC untuk membuang panas dari komponen internal. Lupa sambungkan kabelnya ke motherboard supaya fan coolernya bisa berjalan dengan lancar. Setelah fan cooler sudah terpasang, di sini saya memasang power supply pada tempatnya. Power supply adalah perangkat yang mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC untuk menghubungkan komputer atau server ke komputer. Power supply ini memiliki banyak kabel, jadi hati-hati jangan sampai posisi kabelnya tertukar. Kabelnya juga harus dipasangkan satu persatu ke tempatnya masing-masing pada motherboard supaya tetap berjalan lancar. Saya memasang benda yang tidak kalah penting dengan power supply, yaitu memasang GPU atau Graphic Processing Unit, yaitu sirkuit khusus untuk memproses gambar dan video. Kalau benda ini tidak ada, kayaknya komputer nggak bakal bisa memproses gambar dan video. Setidaknya mungkin tidak akan bisa men-output sebuah gambar meskipun sudah dimasukkan perintah.
Selanjutnya memasang CPU cooler di atas CPU. Sesuai namanya, fungsi CPU cooler adalah untuk mendinginkan CPU agar tidak overheat. Karena kalau overheat itu fatal banget, karena seperti yang kita tahu, CPU adalah otak dari komputer itu sendiri. Dia adalah intinya. Setelah itu pasang SSD atau solid state drive, yaitu perangkat penyimpanan non volatil yang lebih cepat, ringan, dan lebih tahan lama dibandingkan HDD atau hard disk drive. Pasangnya juga harus hati-hati ya teman-teman, karena obengnya sangat kecil dan mudah hilang. Terlebih lagi SSD ini bentuknya tipis seperti papan kecil, dan saya rasa akan mudah patah kalau tidak hati-hati. Selanjutnya di sini kita memasang RAM atau Random Access Memory, yaitu bagian dari sistem memori komputer yang menyimpan kode mesin yang dapat dieksekusi seperti data input, data output, dan data perantara yang diproses oleh prosesor. Nah, jika semuanya sudah terpasang semua, sisanya tinggal pasang penutup dari casingnya. Penutupnya itu adalah kaca, jadi harus hati-hati supaya penutupnya tidak pecah, karena seperti yang kita tahu kaca itu sangat rapuh. Oke, semuanya sudah terpasang. Sisanya tinggal dipasang kabel-kabel bagian luarnya saja, seperti kabel power, kabel Ethernet, kemudian kabel HDMI, dan pokoknya kabel-kabel yang menyambungkan PC dengan monitor itu sendiri. Seperti yang saya ingatkan tadi, memasangnya juga harus hati-hati, karena kalau salah posisi bisa-bisa nggak hidup, malah bisa-bisa PC-nya nggak jalan. Saya ralat kembali, selain PC-nya tidak berjalan, kemungkinan terbesarnya yang paling besar adalah PC-nya tetap berjalan, tapi monitornya tidak berjalan. Mungkin karena kesalahan posisi, jadi tidak tersambung langsung ke monitornya. Oke, jika sudah semuanya, komponen-komponennya sudah, kabel-kabelnya juga sudah, pokoknya semuanya sudah sampai PC-nya sudah berbentuk, sisanya tinggal uji coba dengan menekan tombol power. Mari kita coba. Ya, PC-nya berhasil hidup teman-teman. Jadi cuma segitu saja. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian dari saya.